Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sholat tahajud adalah salah satu ibadah malam yang sangat dicintai oleh Allah. Ibadah ini dilakukan di waktu sunyi, gelap, dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya, karena sebagian besar manusia sedang terlelap. Banyak yang mengetahui keutamaan tahajud, namun tidak semua menyadari bahwa ada beberapa hal yang sebaiknya dihindari saat melaksanakan tahajud agar ibadah malam kita tidak sia-sia. Di video kali ini, kita akan membahas 7 larangan dalam sholat tahajud yang jarang diketahui berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis Nabi. Kesalahan-kesalahan ini seringkali dilakukan tanpa disadari, padahal bisa mengurangi kekhusyukan bahkan nilai pahala dari sholat malam kita. Namun sebelum lanjut, mari sempatkan menulis salawat di kolom komentar. Insya Allah ini akan menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa juga bantu like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dalam menyebarkan syiar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat tahajud adalah salah satu ibadah yang paling istimewa dalam Islam. Melakukannya penuh dengan perjuangan yang luar biasa saat sebagian besar manusia tertidur, saat di jam semua beristirahat. Dilakukan dalam keadaan sunyi, dan ia dilakukan hanya oleh orang-orang yang benar-benar ingin dekat kepada Tuhannya. Banyak orang yang mengetahui keutamaan tahajud, namun banyak juga yang mulai berusaha bangun di sepertiga malam. Sayangnya, tidak semua orang mengetahui bahwa dalam sholat tahajud juga terdapat hal-hal yang sebaiknya dihindari. Beberapa di antaranya termasuk larangan yang disebutkan dalam hadis Nabi. Kesalahan-kesalahan ini sering terjadi tanpa kita sadari. Padahal jika kita ingin tahajud kita diterima, kita harus berusaha menjalankannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Mari kita bahas di video ini. 1. Sholat dalam keadaan mengantuk berat. Salah satu larangan yang sering terjadi adalah memaksakan diri sholat ketika mengantuk berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian sholat dalam keadaan mengantuk, maka hendaklah ia tidur sampai hilang kantuknya. Karena jika ia sholat dalam keadaan mengantuk, bisa jadi ia ingin memohon ampun, tetapi malah mencelakakan dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kualitas ibadah, karena tahajud bukan sekedar berdiri dan membaca ayat, tetapi tetap menghadirkan hati. Jika seseorang terlalu mengantuk hingga tidak sadar dengan apa yang ia baca, maka tentu saja akan hilang kekhusyukannya. Karena itu, jika rasa kantuk sangat berat, tidurlah sejenak lebih baik, agar ketika bangun kembali, kita bisa sholat dengan hati yang lebih hadir. Namun sebenarnya, jika wajah kita dibasuh dengan air wudhu, tentunya rasa kantuk pun akan hilang seketika. Niatkan wudhu dengan benar, agar kita terbebas dari rasa kantuk dan bisa maksimal dalam melaksanakan tahajud. 2. Membaca Al-Quran terlalu cepat tanpa tadabbur. Ini adalah kesalahan kedua yang sering kali dilakukan oleh kebanyakan manusia. Dalam sholat, ingin sangat cepat selesai dan kembali tidur. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Quran Surah Al-Muzammil ayat 4.
Karena tahajud adalah momen yang sangat tenang untuk merenungi ayat-ayat Allah. Tidak perlu membaca surat-surat panjang, cukuplah membaca surat pendek, cukuplah 2 rakaat saja apabila kita merasa berat. Namun, dengan surat-surat pendek itu, kita bisa mengetahui maknanya, bisa lebih mudah dalam menghafal makna-makna dari ayat tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam sering membaca ayat dengan perlahan, bahkan terkadang mengulang satu ayat berkali-kali untuk direnungi. Tentunya hal ini di luar sholat. Jika seseorang membaca Al-Quran terlalu cepat hanya untuk mengejar banyak rakaat, maka ia kehilangan salah satu tujuan utama tahajud, yakni kedekatan hati dengan Allah. 3. Mengganggu orang lain dengan bacaan yang terlalu keras. Sebagian orang membaca Al-Quran dalam tahajud dengan suara yang sangat keras, namun sebagian besar orang sedang terlelap tidur dengan nyenyak. Padahal Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan para sahabat tentang hal ini. Beliau bersabda, "Janganlah sebagian dari kalian mengeraskan bacaan ketika mengganggu yang lain." Janganlah sebagian dari kalian mengeraskan bacaan sehingga mengganggu yang lain. Hadis riwayat Abu Dawud. Karena tahajud adalah ibadah yang penuh dengan ketenangan. Jika seseorang sholat di rumah atau di masjid dan suaranya terlalu keras hingga mengganggu orang lain yang sedang beribadah atau tertidur, maka hal itu sungguh tidak dianjurkan dalam Islam. Yang terbaik adalah membaca dengan suara yang cukup terdengar oleh diri sendiri dengan penuh kekhusyukan. 4. Memaksakan diri sholat terlalu banyak rakaat hingga lelah. Sebagian orang bersemangat di awal, lalu memaksakan diri sholat sangat lama hingga akhirnya kelelahan dan tidak mampu istiqomah. Padahal Allah lebih mencintai yang sedikit namun terus-menerus daripada amal ibadah yang besar namun sedikit, namun hanya sesekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lakukanlah amal sesuai dengan kemampuan kalian, karena Allah tidak bosan sampai kalian yang bosan." Hadis riwayat Bukhari. Islam tidak mengajarkan ibadah yang memberatkan. Yang paling dicintai Allah adalah amal yang istiqomah walaupun sedikit. 2 rakaat tahajud yang dilakukan setiap malam dengan kekhusyukan jauh lebih baik daripada sholat panjang tetapi hanya sesekali. 5. Sholat tanpa menghadirkan hati. Ini adalah salah satu kesalahan terbesar dalam tahajud. Karena di sepertiga malam tentunya tidak ada gangguan dari luar. Semua terlelap. Hanyalah seorang hamba dengan Tuhannya. Maka manfaatkan momen ini untuk menghadirkan hati kita, karena kita bisa lebih konsentrasi dalam kegelapan dan kesunyian malam. Tubuh berdiri, lisan membaca ayat, namun pikiran melayang kemana-mana. Hal itu tentu saja menjadi musuh bagi para pelaku ibadah, karena setan selalu mengganggu bahkan dalam saat beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seseorang selesai dari sholatnya dan tidak mendapatkan pahala kecuali sebagian kecil darinya." Quran Surah Abu Daud. Hal ini terjadi ketika hati tidak fokus,
Tahajud seharusnya menjadi momen dialog antara hamba dengan Robnya. Karena itu, sebelum memulai tahajud, tenangkan hatimu sejenak. Tenangkan hatimu sejenak. Ingat dosa-dosa kita dan hadirkan rasa bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah. 6. Meninggalkan witir setelah sholat tahajud. Witir adalah penutup sholat malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadikanlah witir sebagai penutup sholat malam kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagian orang melakukan tahajud tetapi lupa menutupnya dengan witir. Padahal witir memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sholat malam. Ia menjadi penutup ibadah malam kita. Minimal witir adalah 1 rakaat, dan ini sudah cukup untuk menyempurnakan sholat tahajud. 7. Menjadikan tahajud sebagai ajang pamer ibadah. Ini adalah larangan yang paling halus tapi paling berbahaya. Tahajud seharusnya menjadi ibadah yang paling tersembunyi. Namun, jika seseorang menceritakan tahajudnya kepada orang lain dengan tujuan untuk dipuji, maka pahala ibadahnya bisa hilang. Karena Rasulullah bersabda, yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasul? Beliau menjawab, riya. Hadis riwayat Ahmad. Karena itu, jagalah keikhlasan hati. Biarkan hanya Allah yang mengetahui tahajud kita. Sahabat yang dirahmati Allah, tahajud adalah ibadah yang sangat mulia, dilakukan di waktu yang paling sunyi, dan menjadi tanda cinta seorang hamba kepada Rabb-Nya. Namun, agar tahajud benar-benar bernilai di sisi Allah, maka kita harus menjaganya dari kesalahan maupun larangan. Bangunlah di sepertiga malam, walau hanya 2 rakaat, dirikanlah salat tahajud. Bacalah ayat dengan perlahan, tidak perlu yang panjang, namun mengerti artinya. Berdoa dengan hati yang tulus, karena bisa jadi satu sujud di malam hari menjadi sebab Allah mengampuni seluruh dosa kita. Sebagai penutup, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, bangunkanlah kami di malam hari untuk mengingat-Mu. Jadikanlah tahajud kami sebagai bukti cinta kami kepadamu. Terimalah sholat malam kami walaupun sedikit. Ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan jadikanlah kami termasuk hamba-hamba yang dekat kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Sebarkan video ini jika bermanfaat. Insya Allah ini akan menjadi pintu atau menjadi ladang pahala jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.